Jadi sebenarnya masalah-masalahnya banyak banget ya, apalagi sekarang baru aja saya lihat tadi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara itu baru aja disahkan oleh DPR kita tercinta ya. Jadi artinya sekarang apa? Mungkin eksploitasi dari batu bara dan mineral di Indonesia mungkin akan lebih longgar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, baik. Kali ini, alhamdulillah kita udah dapat narasumber yang menarik ya. Itu apalagi temanya itu pergerakan tentang mahasiswa gitu ya. Yang dimana gerakan mahasiswa dalam menjaga lingkungan dari perusahaan nakal yang tepatnya di Labuan Batu Utara. Oke, dari di sini tuh udah ada Bang Amin ya sebagai Ketua Umum IMNA, kemudian ada Bang Reza Farudin sebagai Ketua Umum IMAKU, dan ada Bang Juan Kurniawan dari IMKM, Ketua pada masanya, yaitu tahun 2017 sampai 2018, dan yang terakhir Kak Mutiara Firanti mewakili IMTLI 2019 sampai 2020. Yeah. Semuanya pada sehat nih kan? Ya sehat lah. Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi begini teman-teman. Kalau kita lihat di apa nih ya, di Labura kita terkhususnya itu kan, perusahaan-perusahaan, apalagi di sini udah nakal gitu ya kan. Tentu kita lihat dekade sebelumnya itu dari IMNA ya, sebenarnya aliansi gitu ya, aliansi bahwasanya mahasiswa itu melakukan demonstrasi di salah satu perusahaan itu PT Mas ya kan, bahwasanya ada hal-hal atau dampak lingkungan yang dilanggar gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu sebagai mahasiswa kan? Di sini juga nanti kita melihat pandangan lah dari kawan-kawan semua, bagaimana sih seharusnya tindakan yang akan kita lakukan, terkhususnya sebagai mahasiswa itu kan, terlebih dari kita mewakili rakyat gitu kan. Jadi untuk dampak-dampaknya bisa lah kita lihat ya kan. Contohnya itu asap ya, teman-teman nanti mungkin yang di Labura bisa merasakan sendiri itu kan asap. Kemudian ada limbah dari sungai gitu ya, karena air sungai di mana ya, di Aikuo tuh, Sungai Merbu tuh udah hitam gitu ya kan, bahkan ada ikan-ikan yang mati gitu. Jadi ini masalahnya udah urgent gitu kan, sampai segitunya gitu. Oke lah, mungkin kita yang ke pertama aja lah ya. Saya mau ke Bang Amin ya kan. Jadi kira-kira kita sebagai mahasiswa ini itulah tadi mungkin sedikit-sedikit lah kan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat adanya perusahaan-perusahaan akal ini, bisa kita bilang gitu kan. Kemudian kira-kira upaya apa lah yang akan kita lakukan Bang Amin sebagai mahasiswa, salah satunya berdemonstrasi atau sekedar berdemonstrasi saja. Mungkin gimana Bang Amin pandangan? Oke, mungkin menunggu Bang Amin kita ke Bang Juan dulu ya. Ini senior juga. Oke, Bang Juan, halo Bang. Bisa dengar suara saya Bang? Siap, bisa Gi, bisa. Nah, jadi begitu Bang, itu kan tadi kulit-kulitnya lah kita bilang kan, dampak-dampaknya bahwasanya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itulah kan ya, kayak ya, contohnya air tercemar itu kan dengan ikan-ikan mati, asap. Nah, kemudian kira-kira apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa ini gitu? Mengingat udah nampak nih kerusakan yang terjadi khususnya mahasiswa di Labura gitu. Kira-kira mahasiswa Labura itu mau ngapain gitu kan? Ya, gimana Bang? Oke, baik. Terima kasih ya Gi, udah kasih kesempatan untuk ngasih pandangan lah, ya kan. Setelahnya sama-sama kita berdiskusi malam ini sama kawan-kawan semua. Sebelumnya mohon izin juga sama kawan-kawan IMNA, IMAKU dan IMKM lainnya terkait soal limbah. Kita sebagai mahasiswa memang kalau ditanya apa gerakan mahasiswa terkait pencemaran lingkungan,
Mungkin kalau gerakan-gerakan mahasiswa yang pada umumnya lokasi tempat mahasiswa itu tinggal juga terkena dampaknya. Apalagi kita tahu di Marbo, di NAS 910, di Ekuo juga semua ada dampak pencemaran lingkungan, baik itu yang ditimbulkan oleh asap, ditimbulkan oleh limbah, dan lainnya. Cuman yang Udin pada hari ini kita berbicara tentang pencemaran yang dilakukan oleh pabrik ya. Jadi kalau ditanya soal gerakan, sebelumnya suaranya jelas nggak? Matikan ya. Udah ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa itu sudah dilakukan dari masa ke masa. Apalagi mengingat saya selaku Ketua Umum IMKM periode 2017-2018, ya mungkin pada masa itu kami sudah bergerak. Dan bukan pada masa kami aja, masa sebelumnya ya sudah melakukan pergerakan. Pergerakan apa? Kalau berbicara soal pencemaran lingkungan di daerah Marbo, Kecamatan Marbo khususnya, itu terutama pencemarannya dilakukan oleh pabrik yang berefek pada limbah. Jadi kami pada saat itu memang melakukan demonstrasi yang juga dilakukan oleh mungkin kawan-kawan IMNA baru kemarin juga melakukan. Jadi sejatinya memang mahasiswa pada hari ini sebagai agent of control juga harus tetap berada pada koridor apa yang mereka sandang pada hari ini. Kita tahu mahasiswa agent of change, agent of control harus tetap mengkontrol, melihat apalagi isu pencemaran lingkungan ini efeknya sangat besar gitu kan. Jadi mahasiswa, apalagi kita sudah punya naungan, sudah punya wadah masing-masing, ya kita lakukan. Ya kita tak mungkin tinggal diam. Nah, jadi ada banyak sebenarnya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa terkait terkait pencemaran lingkungan itu tadi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Kita tahu bahasanya ada sedikit kesulitan kita. Sebenarnya kesulitan ini bukan menjadi istilahnya penghambat untuk kita bergerak, tapi perlu saya sampaikan di sini bahwasanya limbah ini kan isu yang udah cukup lama ini kita dengar, dan selalu saja ketika kita udah bergerak, kita udah melakukan demonstrasi, kita udah melakukan upaya untuk menciptakan solusi, selalu ada saja celah untuk ya terulang kembali gitu. Contohnya kami IMKM periode 2017-2018 kami udah melakukan demonstrasi ke pihak pabrik yang terkait, yang kami duga telah mencemari sungai kami. Kami juga udah melakukan demonstrasi ke pihak Dinas Lingkungan Hidup sebagai penanggung jawab pengelolaan lingkungan di Kabupaten Labuan Batu Utara khususnya. Kami udah berkomitmen, bahkan kami udah bertemu langsung oleh seluruh perusahaan-perusahaan terkait yang memang limbahnya itu sudah yang limbahnya itu tadi, perusahaan-perusahaan itu yang dibuang mengaliri Sungai Marbo. Ada sekitar 6-7 perusahaan itu kami bertemu. Nah, pertemuan tersebut kami sudah membuat kesepakatan gitu. Bahasanya tidak ada lagi tindakan-tindakan yang mencemari sungai, khususnya limbah. Kita tahu limbah itu diperbolehkan untuk dibuang. Di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, nah di situ tertera limbah yang boleh dibuang itu yang sesuai dengan baku mutu. Jadi ketika sesuai baku mutu limbah tersebut, ya sah saja dibuang. Tapi ketika di atas baku mutu, nah itu yang menjadi permasalahan kita pada hari ini. Apalagi memang yang menjadi permasalahan itu terkait limbah tersebut, kita kekurangan orang untuk mengkontrol itu tadi limbah. Kita nggak punya akses langsung. Ketika limbah itu turun, airnya menghitam. Nah,
klaim dari beberapa perusahaan ataupun lingkungan hidup itu sudah sesuai baku mutu. Ternyata kita nggak bisa buktikan. Mereka mengklaim bahasanya warna tidak menjamin baku mutu itu melebihi. Nah, yang menjadi permasalahan kita pada hari ini, kita nggak punya akses itu langsung. Ketika air itu menghitam, kita ambil airnya, kita langsung cek. Nah, mungkin baru-baru ini yang muncul di sosial media yang lagi hangat-hangatnya memang ini terulang kembali di wilayah Kecamatan Marbo. Nah, pada hari ini adik-adik di IMKM dan beberapa organisasi yang ada di Kecamatan Marbo, nah ini saya apresiasi lah pada kawan-kawan semua, ini mereka turut aktif kembali, gitu kan. Apalagi adik-adik di IMKM yang pengurusan sekarang itu memang itu ada yang sebagian telah ikut di perjuangan di 2018. Jadi kesepakatan di 2018 itu mungkin nantinya bisa dibawa oleh adik-adik kembali untuk menjadi bahan pertimbangan. Ketika 2018 ini komitmen yang udah kami buat, MOU yang udah dibuat terhadap pihak perusahaan dan pihak lingkungan hidup. Nah, ini kembali lagi terulang. Jadi mereka udah punya pegangan terkait itu dan insya Allah besok mereka melakukan pertemuan terhadap perusahaan yang telah melakukan pencemaran dan dinas lingkungan hidup. Nah, jadi kalau soal gerakan-gerakan tadi yang terakhir untuk gerakan-gerakan mahasiswa, saya rasa langkah-langkah konkret yang dilakukan mahasiswa ini harus tetap berjalan gitu. Jadi ketika ketika pencemaran apapun itu yang berbau tentang lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan, itu mahasiswa harus tetap aktif, tetap turun, bila perlu lawan, kan gitu. Mungkin itu aja ini dulu moderator. Nanti untuk kawan-kawan pemateri lainnya bisa ngasih pandangan juga, nanti baru kita berdialog kembali kan sebelum jauh kita bahas. Itu aja moderator. Ya, terima kasih Bang, pemaparan yang luar biasa ya. Jadi sebenarnya untuk aksi-aksinya itu udah dilakukan ya, baik audiensi sama perusahaannya langsung maupun dinas lingkungan hidup. Saya mau ke Amin nih. Gimana Min kira-kira Min? Apa outputnya setelah aksi itulah ya kan? Ini kan baru-baru hangat lah bisa dibilang. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama ya, yang nggak bisa kita lupakan, kita harus sama-sama bersyukur, mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesempatan lah untuk bisa bersilaturahmi dan kembali lagi membicarakan hal-hal yang baik. Gitu. Kemudian yang kedua, salat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliaulah panutan kita dalam bergerak. Sebelumnya ingin mengucapkan ini ya, apresiasi sebesar-besarnya kepada konten kreator. Sini ada Rizky yang ibaratnya sudah menyisihkan salah satu kontennya itu ya untuk menunjukkan kepedulian kepada suatu daerah, dan itu daerah yang ada di daerah kami gitu kan, di Labuhan Batu Utara. Dan juga kepada abang-abang pemateri yang lain, kakak-kakak yang sekalian gitu kan. Bang Juan ketua IMKM Kecamatan Marbau, Reza, anak usia juga Reza ya. Dia ketua Ikatan Mahasiswa Kecamatan Eko gitu. Dan juga ada Kak Mutiara, anak usu Teknik Lingkungan, dan sudah melalang buana lah tentang teknik lingkungannya. Kami harap memang adalah kita sini bertukar pandangan gitu kan terkait kepada kami mahasiswa-mahasiswa Labura gitu kan, yang nantinya akan kita sama-sama terus kawal isu ini sampai semampu kita lah, seoptimal mungkin gitu kan. Sebelumnya memang kalau saya secara pribadi ya mungkin walaupun di sini dibilang pemateri tapi lebih baiknya apa ya, partner diskusi gitu kan, karena pun saya di sini lebih banyak apalah satu-satunya yang lebih muda gitu, daripada yang lain. Sebelum bicara tentang ini ya, tentang kawal gerakan mahasiswa
yang tentang lingkungan ini, saya ingin menyampaikan bahwasanya ada kata-kata bijak lah dari ini ya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mengatakan bahwasanya kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Maka inilah sebenarnya langkah awal aku rasa untuk kita mahasiswa ini ya, kita memang harus berada di barisan-barisan yang dia itu tertata, teratur, dan persepsi kita harus sama dulu gitu kan. Bahwasanya yang kita inginkan, kita nggak mau ke keburukan itu ataupun yang kemungkaran itu ya kita diamkan saja gitu kan. Kita harus mencobalah untuk menangkis itu semaksimal mungkin. Kalau katanya lagi dilanjutkan, kalau nggak bisa pakai ini kan, pakai tangan ya, pakai lisan gitu kan. Kalau nggak bisa pakai lisan ya minimalnya pakai hati, dan itulah selemah-lemahnya iman. Nah, berangkat dari hal itu, salah satu salah satu masalah di masyarakat di Labura ini memang terkait lingkungan, nggak bisa lepas lah. Bahkan di semua kayaknya sudah merata ya, khususnya di Indonesia lah. Apalagi setelah banyaknya undang-undang cilaka yang sudah disahkan kan pada tahun 2019 yang lalu, mungkin sudah bisalah menjamur tentang kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh korporasi-korporasi yang tidak bertanggung jawab ini. Kalau dibilang memang ya di Labura ya masih kecil daripada yang lain kan yang ada di Indonesia gitu. Kalau misalnya di Labura paling keras kemarin banjir bandang gitu kan karena penebangan hutan. Nah, tapi kalau misalnya yang lain seperti di Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya, mereka lebih ngeri gitu kan. Bahkan macam ada film film Kinipan gitu kan, menjelaskan itu gitu. Dan itulah aku rasa gitu. Kalau dibilang pengusaha-pengusaha ini, menurut ya, pengusaha-pengusaha ini sudah menang dibilang. Mereka udah menang, dalam tanda kutip menang, ya menang dari pusat pun sudah menang sebenarnya. Ya mereka sudah bisa seenak mungkin untuk menggarap, mengeksploitasi lingkungan sebesar-besarnya gitu. Karena ada tentakel-tentakel yang sudah dipegang gitu, yang sudah ada sama mereka gitu. Ya seperti contohnya disahkannya Omnibus Law ya kan, dan Undang-Undang Minerba ya kan. Sehingga Undang-Undang Minerba ini ya sudah bisa untuk tentakel mereka untuk lebih leluasa untuk melakukan kesewenang-wenangan itu. Gitu. Tapi kalau menurutku, walaupun seperti itu, gitu, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalahnya gini. Kalau misalnya mereka membawa hukum negara untuk merusak lingkungan yang berdampak buruk bagi masyarakat, maka tugas kita mahasiswa sebagai ujung tombak ya, salah satu ujung tombak masyarakat itu, ya kita harus berusaha untuk membuat gerakan-gerakan yang dia arahnya itu untuk mendelegitimasi gitu. Kalau misalnya mereka secara legalitas sudah menang, tentakel-tentakel hukumnya sudah menang, maka kita mahasiswa ya harus mendelegitimasi itu di daerah-daerah kita, kampung-kampung kita sendiri gitu. Sehingga yang kita harapkan gerakan mahasiswa tentang menjaga lingkungan itu menjamur sampai semua Indonesia, sehingga nampaklah gerakan ini muncul ke permukaan sampai ke Indonesia ini, bahwasanya ya kita mendelegitimasi itu gitu. Kesewenang-wenangan hukum yang kita bilang cilaka itu kan, kesewenang-wenangan, sehingga kesewenang-wenangan itu bisa kita tolak sendiri lah dengan hukum-hukum yang kita buat sendiri gitu. Dan itulah mungkin yang dilakukan oleh, kalau misalnya di pusat berjuang ya kan, LBH itu berjuang untuk gerakan mahasiswa ini ya perlu sampai ke kampung-kampung. Kalau kita di Labura udah ada organisasi kecamatan ya kita berdayakan ini gitu kan. Kalau misalnya gara-gara COVID kita di kampus nggak bisa bergerak atas nama kampus segala macam, ya kita bisa bawa organisasi mahasiswa daerah ya kan. Bahkan dia lebih efektif lagi aku rasa untuk kita memerangi itu. Nah, terkait dengan yang ada di pertanyaan Rizky
di Nasdem 10 ya, kami memang baru mengawal isu ini ya, isu PT Mas. Dia terletak di dekat pemukiman dan melakukan pencemaran lingkungan. Tapi sebenarnya kasus-kasus lain juga banyak sebenarnya di Nasdem 10 ini. Ya contohnya ya banjir bandang terakhir yang terjadi di Nasdem 10 juga pada awal tahun 2020 ya di Labura itu, yaitu 2 desa yang dia memang dari Kecamatan Nasdem 10, Desa Hatapang dan Desa Pematang. Itu akibat illegal logging salah satu perusahaan juga yang sudah dapat izin juga untuk mengeksploitasi kayu-kayu gitu kan yang ada di hulu sungai. Itu ya kalau sudah digitukan ya otomatis pasti banjir lah ya kan. Nah itu terjadi banjir bandang tadi. Kemudian kami ada juga perusahaan juga tentang tonasi yang sudah melebihi kapasitas ya kan. Tonasi truk itu jadi lewati jalan ya kan. Ya jalan yang tidak pada kelasnya dilewati oleh tonasi yang over kapasitas ya pasti. Nah, jadi ya mungkin gitulah gambarannya dari Nasdem 10. Kalau misalnya perkembangan ya kita tetap berikhtiar ya sekarang ya mendesak pihak yang dia memang bertugas untuk mengawasi atau menindak itu ya, menindak perusahaan-perusahaan yang nakal tadi. Ya kita masuk dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup, dan juga pemerintah kabupaten kan. Kayaknya itu yang sebenarnya yang bisa kami ikhtiarkan gitu kan. Walaupun sebenarnya dugaan kami ya terjadi persekongkolan sebenarnya antara Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah. Ya mereka untuk sama-sama melakukan pencemaran sebenarnya itu. Karena nggak bisa dipungkiri ya oligarki politik itu di mana-mana pasti ada kan. Hubungan yang harmonis, hubungan yang mesra antara korporasi dengan pemerintah demi kepentingan politik itu memang ada gitu. Tapi walaupun demikian, kami rasa itu adalah sebuah ikhtiar juga, di mana kita bisa untuk menghajar ya bahasanya, menghajar mereka agar mereka tahu bahwasanya ada mahasiswa gitu, mahasiswa yang dia tetap berada di barisan-barisan yang kepentingan masyarakat. Karena kalau mereka sudah beranggapan ada dan kita juga tunjukkan bagaimana kita memanfaatkan gerakan itu optimalnya, kita harap ya tujuan itu tercapai dan mereka bisa menindak tegas perusahaan-perusahaannya itu. Jadi kayak gitulah masalah gerakan-gerakan yang bisa dibangun gitu. Jadi harapannya yang seperti disampaikan Bang Juan tadi, kita memang harus Halo Min. Halo Min. Halo. Nah itulah mungkin nih, karena halo. Oh ya, lanjut. Mungkin itulah. Oke. Penyampaiannya pembukaan. Jadi makin makin jelas gitu ya. Ini lanjutkan. Makin jelas gitu ya. Segala ikhtiar atau tindakan pun udah dilakukan juga gitu kan, baik dari audiensi maupun demonstrasi gitu. Saya mau ke Bang Reza. Bang Reza, halo Bang Reza. Ini teman saya ini juga nih, satu kampus. Ya, halo. Oke, mungkin bisa on cam ya.
Udah lama juga nggak jumpa kan. Itu Ja, gimana Ja kira-kira tanggapan antum lah ya kan, kita ini kan di daerah antum itu kan udah bisa dibilang parah gitu ya kan. Kalau dilihat dari pembicaraan kita gitu kan, udah kita audiensi, udah kita demonstrasi, cuman tetap aja gitu kan, ada kong kali kong antara pihak kapitalis dengan penguasa gitu kan. Jadi mau gimana pun tetap ya gimana ya kan. Cuman ya itulah, kita nggak bergerak pun salah, bergerak pun juga percuma. Jadi gitu jadi kesannya gitu. Gimana kira-kira aja? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada moderator sekaligus konten kreator ya kan, yang udah menyediakan tempat untuk kita ngobrol, untuk kita berdiskusi gitu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, kawan-kawan. Mungkin ada belum yang kenal gitu ya. Saya Reza Fahrudin, saya Ketua Ikatan Mahasiswa Kecamatan Eko, Labuan Batu Utara. Nah, jadi udah kita dengar gitu kan dari pemaparan Saudara Amin, pemaparan dari Saudara Bang Juan gitu kan. Udah dilakukan namanya audiensi, juga udah dilakukan yang namanya demonstrasi gitu kan. Tapi toh juga hasilnya seperti itu gitu. Malah kita menduga adanya kong kali kong antara perusahaan dengan pemerintahan gitu. Jadi kalau dari saya kan katanya mahasiswa ini agent of change gitu ya, agen perubahan. Kalau pandangan saya bukan sepenuhnya menyalahkan perusahaan gitu. Kita ketahui gitu ya, di Labura ini potensi yang paling utama itu adalah sawit gitu. Jadi karena tingginya potensi sawit di Labura ini gitu ya. Jadi muncullah pengusaha-pengusaha gitu. Jadi pengusaha-pengusaha ini mendirikan pabrik gitu kan, PKS, untuk menampung masyarakat, untuk menampung sawitnya masyarakat yang ada di Labura gitu. Jadi sebenarnya kita udah buat pergerakan gitu kan, kita udah buat apa yang udah kita upayakan untuk masyarakat Labuan Batu Utara gitu. Jadi sebenarnya kita tidak bisa pungkiri bahwasanya kedepannya nanti kita bakal seperti mereka gitu. Kita tidak bisa pungkiri bahwasanya kita bakal jadi pengusaha juga. Kita tidak bisa pungkiri karena ya rezeki itu kan Allah yang ngatur, Tuhan yang ngatur gitu kan. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan supaya itu tidak terjadi lagi gitu. Tadi misalnya contohnya kalau di IMKM masalahnya limbah gitu kan. Dan di 910 masalahnya itu polusi udara gitu. Nah, jadi yang perlu kita lakukan sebenarnya memberi solusi nih gitu, memberi solusi kepada perusahaan gitu, kepada pengusaha gitu. Gimana sih caranya supaya limbah itu bermanfaat gitu kan? Gimana sih supayanya polusi udara itu nggak mencemari udara gitu kan gitu. Kita memang nggak salah kita melakukan audiensi, itu memang suatu memang itulah yang harus kita kerjakan gitu kan. Tapi di balik itu semua ya kita juga harus memberi solusi gitu kan. Kita
hanya audiensi, hanya demonstrasi, kita demo mereka gitu kan, tapi kita tidak memberikan solusi gitu. Nah, jadi menurut saya seperti itu gitu. Kita kasih pandangan karena kita kan katanya mahasiswa nih, agen perubahan gitu kan. Ya mana tahu ada kawan-kawan kita gitu kan yang memang di bidangnya gitu, di bidang misal di limbah gitu kan, atau memang di pencemaran lingkungan gitu kan. Jadi sebenarnya gimana sih solusi yang kita berikan ke perusahaan itu. Misal ini Pak Manajer, itu limbahnya bisa kita olah, nggak seperti itu cara pembuangannya, itu sayang kalau dibuang limbahnya, kan kita bisa olah gitu. Terus nanti masalah pencemaran udara, asapnya itu kan. Ya udah kemarin alhamdulillah sih gitu kan, Ketua Amin gitu kan melakukan demonstran tapi sekaligus memberikan solusi gitu. Maksudnya minta tolong gitu kan, terobong asapnya itu ditambah lagi supaya polusi udara itu tidak mencemar gitu. Nah, jadi itu sih pandangan saya gitu kan. Kita tidak hanya melakukan audiensi, kita tidak hanya melakukan demonstrasi gitu, tapi kita juga memberi solusi gitu. Oke, baik. Oh, itu ya Mungkin itu pandangan moderator ya. Ya. Saya Oke nih, dari ini mungkin ahlinya nih ya, yang terakhir nih ya, Kak Mutiara nih ya. Dia lihat dari sudut pandang lingkungan hidup gitu kan. Sudah melalang buana lah pokoknya, oh ini cocok nih urusan jalan itu kan. Ini nggak cocok nih, ini harus ada ke dinas lingkungan hidup nih, ini harus ada izin ini nih gitu. Coba kita mau dengar dari Kak Mutiara, gimana nih Kak? Semuanya. Udah semangat kali kayaknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin salam hormat juga ya buat teman-teman dari Labura. Ini aku sebenarnya orang Padang, entah kenapa nih bisa kesini gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Perkenalkan aku Mutiara dari Teknik Lingkungan USU. Tapi sebenarnya sih nggak suka juga sih dibilang kayak perwakilan anak teknik lingkungan udah kemana-mana, padahal ya di sini-sini aja gitu. Dan kebetulan tahun lalu juga diamanahkan jadi wakil ketua eksternal di Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia. Oke, sebenarnya dari Labura ini banyak sekali ya permasalahannya, kayak nggak hanya permasalahan lingkungan sebenarnya. Setelah aku coba riset kan tadi gitu kemarin pas dibilang itu, pas dicek, oh lumayan kontroversial ya gitu, mulai dari bupatinya dan masalah-masalah seperti adanya masalah-masalah seperti tadi ada tambang baru ya kalau nggak salah ya, yang masih dalam proses ya, katanya ada tambang batu bara baru. Dan sebenarnya Labura ini merupakan ya semacam berlian di tengah Pulau Sumatera lah gitu. Orang-orang pada nggak tahu sebenarnya ini Labura ini punya yang namanya yang harta karun lah yang sebenarnya harus dijaga oleh masyarakatnya gitu, terutama pemudanya gitu ya. Dan saya sebenarnya tadi baru aja ngobrol sama ketua BEM yang ada di daerah Sumatera, di daerah Sumut juga. Dan di situ ketemu juga sama ketua BEM Labura, dan di situ juga ada beberapa teman-teman dari energi mahasiswa juga ya. Dan emang statementnya terhadap Labura ini, emang Labura perlu diberikan perhatian lebih. Ya, di samping kita juga punya daerah-daerah lain yang memang mungkin perlu perhatian lagi kayak gitu. Tapi sepertinya ya kita, karena sekarang kita bahas Labura, jadi yang pertama tuh mungkin kita bahas tentang masalah sungai itu. Jadi sungai itu kan mungkin teman-teman udah pada riset ya. Mungkin saya membuka semacam ya sebenarnya penting nggak penting lah buat teman-teman di sini, karena saya yakin udah pada paham gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya pada tahu kalau sungai-sungai hitam itu dan ribuan ikan yang mati itu sebenarnya nggak hanya terjadi di daerah Labura, teman-teman. Sebenarnya even di Jakarta atau di Riau itu sudah banyak sekali terjadi ya pencemaran sungai yang seperti ini. Sebenarnya kenapa sih itu bisa terjadi kayak gitu ya? Nah, yang utama itu adalah alasannya itu adalah karena adanya semacam zat organik yang sudah terkumpul dalam satu periode
gitu. Jadi akhirnya dan zat organik ini itu bisa terjadi dari domestik dan industri gitu ya teman-teman. Itu yang perlu yang perlu digarisbawahi gitu loh. Domestik dan industri. Kalau domestik nih mungkin kita tahu semua domestik ini seperti perumahan, dan zat organik ini dari domestik itu cukup banyak juga sebenarnya. Mana tahu nih ya, masyarakat di bantaran sungai itu pada buang sampahnya ke sungai atau bahkan nggak pakai septic tank, udah nyemplung langsung tuh tinjanya ke sungai gitu ya. Itu juga merupakan salah satu penyebabnya. Nah, yang lainnya adalah industri tadi seperti yang sudah di-mention sama teman-teman gitu loh. Nah, industri-industri ini sebenarnya yang mengeluarkan limbah organik ini, mungkin teman-teman tahu lah ya industri macam apa yang mengeluarkan zat-zat organik ini. Nah, sebenarnya masalahnya apa? Kan tadi kan udah dibilang ya, yang penting menurut UU 32 2009 yang merupakan payung hukum lingkungan di Indonesia, itu mengatakan bahwa asalkan dia limbah ini dia memenuhi baku mutu, dia aman untuk dikeluarkan. Tapi kita tidak bisa jamin apakah limbah ini dikeluarkan dengan debit yang pas, dan ketika debit air atau banyak air yang ada dalam sungai itu juga pas, teman-teman. Coba kalau teman-teman bayangin ya, sepertinya sungai yang ada di Labura ini juga mungkin mengalami penyusutan ya. Maksudnya airnya tidak terlalu dari sebelumnya juga lebih turun setelah saya baca juga beberapa riset-riset. Nah, itu juga merupakan salah satu permasalahan. Alirannya itu kurang lancar, teman-teman. Sehingga limbah-limbah tadi itu dia kayak terakumulasi dan terjadi reaksi sehingga dia berwarna hitam. Nah, itulah yang menjadi toksik juga untuk ikan-ikan gitu loh, teman-teman. Jadi permasalahannya sebenarnya ada mungkin dari bahan organiknya, dan juga mungkin ada bahan-bahan logam berat yang ada di dalam itu. Nah, mungkin agak-agak itu ya agak-agak tabu ya mungkin bahasa saya atau gimana, tapi begitu ya kira-kira gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang air, teman-teman, air ini itu merupakan sesuatu yang benar-benar krusial dan kayak muara dari segala sesuatunya lah. Mulai dari pencemaran udara, ketika udara itu udah tercemar dan terbawa oleh hujan, ujung-ujungnya apa? Itu polutan-polutan itu masuk ke dalam tanah atau menjadi air, gitu, teman-teman. Akhirnya ujung-ujungnya juga air yang terkontaminasi. Nah, akhirnya apa sih sebenarnya? Apakah sungai aja yang terdampak? Enggak, gitu. Sebenarnya itu juga terdampak kepada air tanah sekitar. Dan mungkin teman-teman di Labura juga masih banyak yang menggunakan air tanah ya gitu. Nah, bicara masalah air tanah atau air yang tercemar ini, mungkin kita punya banyak kasus di sini, seperti kasus di Minamata, Jepang pada tahun 1950-an, di mana di kalau 1950-an ini kan berarti beberapa tahun setelah bom Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan. Berarti di sana benar-benar perindustrian lagi dikencang-kencangkan tanpa memperhatikan lingkungan. Dan akhirnya apa? Laut dan sungai-sungai mereka itu rusak banget, teman-teman. Rusak parah, bahkan mungkin lebih rusak daripada sungai-sungai di Indonesia. Dan akhirnya apa? Beberapa mungkin satu generasi dari daerah Minamata itu, mereka tuh mengalami yang namanya perubahan perilaku seperti Down syndrome, atau perubahan perilaku seperti kucing, ada juga yang kejang-kejang, terus dia ada yang kayak perilaku ingin terjun ke laut, bunuh diri dan lain-lain. Emang sepertinya dongeng, teman-teman, tapi itu emang hal-hal buruk yang terjadi akibat zat-zat racun yang terkandung di dalam ikan dan air tanah itu sendiri gitu loh. Nah, jangankan di Jepang ya, beberapa mungkin kalau teman-teman sekarang pergi kita jalan-jalan ke Jawa Barat, kalau misalnya teman-teman searching itu ada di di desa Cinangka. Di situ ada desa yang mungkin cukup kalau misalnya kita search di YouTube ada, dan mereka itu benar-benar kasihan banget ya, karena anak-anak yang dilahirkan di desa itu rata-rata mengalami Down syndrome, teman-teman. Gitu loh. Maksudnya Down syndrome, teman-teman ngerti ya? Maksudnya anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Mungkin karena kesalahan hormon dan lain-lain. Setelah usut punya usut dan banyak sekali peneliti yang masuk, ada ternyata pabrik di sana yang emang memperkerjakan semua masyarakat desa itu, yaitu industri pembersihan aki gitu loh. Dan di sana tidak ada pengelolaan limbah yang
yang proper, sehingga akinya dibersihin aja dan airnya dibuang ke sungai. Dan akhirnya rembesan sungai itu masuk ke dalam air tanah warga, masuk ke dalam pertanian, sehingga pertanian mereka juga tidak subur, dan terpaksa masyarakat sekitar itu bergantung hidup ke perusahaan ini kayak gitu. Nah, akhirnya juga hal ini terjadi, teman-teman. Nah, jangan sampai hal-hal yang sebenarnya itu mimpi buruk ya, nightmare banget buat kita semua gitu loh. Apalagi di Labura sekarang dalam benar-benar dalam perhatian banget, ada banyak ada pembangunan tambang batu bara di sana, dengar-dengar ya, dan juga ada beberapa pabrik yang juga sebenarnya menyumbangkan pencemaran. Nah, di sana juga kalau bisa kita sebagai mahasiswa ikut dalam memberikan semacam mengawal, karena emang kalau tugasnya mahasiswa itu emang lebih ke mengawal, mengedukasi masyarakat, dan juga mungkin kita bisa di tingkat tingginya kita bisa memberikan solusi begitu ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita memberikan solusi, tentunya kita memerlukan yang namanya riset lebih lanjut gitu loh. Nah, bagaimana dengan mengawal gitu? Nah, mengawal ini sendiri, teman-teman, kita tuh nggak bisa kalau misalnya hanya pergi oke, kita aksi gitu loh. Itu oke banget sih sebenarnya aksi gitu. Tapi kita harusnya punya data konkret. Mungkin kita ngambil air di sana, air sungai itu, kita analisa air sungainya, apa yang sebenarnya tergandung dalam ini, gitu. Berbahaya nggak sih gitu loh. Dan itu tuh bisa jadi kayak nggak usah disalahin industri-industri lah gitu ya misalnya ya. Sedangkan kalau misalnya air sungai itu aja udah di bawah baku mutu, di atas baku mutu gitu loh, udah tercemar berat, itu bisa kita serahkan aja ke pemerintah. Itu harusnya pemerintah juga kita punya yang namanya bukti konkret untuk bisa melakukan pergerakan gitu loh. Tidak hanya mungkin dengan usut punya usut atau data sekunder. Lebih baik teman-teman di Labura juga mungkin bersatu ya, teman-teman di kecamatan-kecamatan bersatu untuk mendapatkan data-data primer seperti ini gitu loh. Kalau misalnya mau pergi ke daerah pabrik-pabrik, teman-teman bisa lihat sebenarnya ada yang namanya di Kementerian Lingkungan Hidup pembagian kualitas ada proper lingkungan gitu loh, proper dari industri-industri itu gitu loh. Ada yang gold sampai black gitu loh. Jadi yang gold, blue, green, blue gitu. Jadi yang emas, hijau, biru itu yang itu masih kayak mereka itu responsibility-nya atau tanggung jawab terhadap lingkungan itu bagus, teman-teman. Coba kita perhatikan yang di Labura ini sekarang gimana gitu. Mungkin kalau misalnya kita berpikir untuk berpikir juga, kerjasama nih pihak industri dengan pihak pihak industri dengan pihak pemerintah, sebenarnya bisa dibuktikan teman-teman dengan apa? Dengan kita punya yang namanya data konkret tadi gitu loh. Jadi sebenarnya masalah-masalahnya banyak banget ya, apalagi sekarang baru aja saya lihat tadi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara itu baru aja disahkan oleh DPR kita tercinta ya. Jadi artinya sekarang apa? Mungkin eksploitasi dari batu bara dan mineral di Indonesia mungkin akan lebih longgar. Nah, itu be aware buat teman-teman muda di Labuhan Batu Utara, karena kalian merupakan salah satu daerah yang sebenarnya bidikan lah bagi para oligarki atau para investor untuk mengeksploitasi dengan dalih memajukan daerah kalian. Jadi kalian harus lebih lebih jeli lah gitu. Kalau misalnya emang mau berkolaborasi, kita harus pintar karena kita adalah mahasiswa begitu. Mungkin itu aja dulu dari saya, Rizky. Balikan. Ya, terima kasih ya. Mungkin saya lebih cocok manggil Uni ya, karena dari Padang ya. Ya, Uni Mutiara gitu ya. Oke, baik. Saya ingin bahas sedikit nih kan. Dengar-dengar kemarin ada katanya yang setelah aksi gitu ya. Setelah aksi ada ditelepon begitu. Ditelepon dari kalau nggak salah namanya Big Boss gitu kan. Bahwasanya ada mau ngopi gitu. Ini dari Amin ya, Min? Gimana itu ceritanya, Min, perkembangannya, Min? Udah jadi ngopi sama Big Boss PT Mas nih? Biar kita ulas nih kan. Seru nih.
Ya, itu sebenarnya apa ya? Kemarin itu gara-gara kita kemarin habis aksi, kemudian kita di dalam juga dialog panjang lebar kan. Ya salah satu poin-poinnya memang yang disampaikan sama Reza tadi terkait kita minta cerobong asapnya itu dinaikin gitu kan. Karena memang kalau secara prosedur yang syarat dari Dinas Lingkungan Hidup atau Kementerian Lingkungan Hidup, orang itu sudah sesuai prosedur, letak geografisnya kayaknya dirasa perlu itu ditambah lagi itunya kan, apanya, ketinggian dari cerobongnya. Itu yang jadi pertimbangan kemarin gitu kan. Dan saat kita minta sama itu secara konkret, karena dia bertugas di bawah naungan dari naungan dari direktur gitu kan, direktur utama katanya. Maka dari itu kita minta kemarin langsung ini aja, video call atau telepon gitu kan. Bisa nggak kita biar dialog langsung sama orang yang punya keputusan yang lebih lebih ini lagi gitu kan, sama biar bisa langsung keputusannya dapat, bisa ngambil keputusan gitu maksudnya orang. Jadi itulah gara-gara itu kita ditelepon, kemudian kita sampaikan aspirasi untuk menyembilangkan itu, dan mereka bilang butuh biaya tambahan lagi untuk ini ya kan, kayak gitulah. Sebenarnya yang penting kan kita terus mendesak gitu kan, mendesak untuk ini persoalan masyarakat ya harus memang dituntaskan gitu kan. Itu sih. Jadi kalau misalnya untuk jumpa langsung memang itu kayaknya perlu dalam artian ya kita untuk menjelaskan seyakin-yakinnya. Kalau bilang Kak Mutiara atau Uni kata Resi, Uni Mutiara untuk memaparkan data-data yang konkret dan jelas itu ya harus kayak gitu kan. Mungkin nanti pas kita jumpa langsung atau gimana dia menawari kayak gitu ya kita paparkan lagi gitu kan untuk itu gitu. Yang penting kan kita berdialog, setelah berdialog dan bagaimana ya tetap harus kita kawal. Jadi kayak gitu. Jadi kita masuk dari perusahaan juga kita desak secara langsung, dan juga untuk pengawas atau pengurus-pengurus negara harus kita kawal juga tugas mereka gitu kan. Nah udah jelas sebenarnya Ki, di Labura ini Ki dipampang-pampangkan kan. Di desa tiap titik-titik dekat sungai itu ada bacaannya, dilarang buang sampah, dilarang buang limbah gitu kan. Jika mengotori sungai atau mencemari sungai ada sanksinya di situ gitu kan. Dan itu sih yang belum nampak gitu kan. Maksudnya nampak tindakan konkretnya belum ada kami rasa gitu kan. Situ sudah dijelaskan gitu kan. Ibaratnya itu kan pelang itu udah jadi peringatan ya kan, be aware tadi gitu kepada pengusaha-pengusaha itu gitu. Tapi setelah mereka melakukan tindakan itu nggak ada gitu kan, nggak ada tindakannya Nah itu juga perlu kita tagih sama pihak penyelenggara kan, atau yang membuat itu. Mungkin tadi informasi yang dari Kak Mutiara sangat bagus lah bagi kami gitu kan. Memang mulai dari tahun 2020 ya kemarin itu memang sebelum pilkada lah kayaknya udah digembos-gemboskan untuk pembangunan pabrik tambang batu bara gitu. Mungkin nanti bisa juga sama Bang Juan dan Reza kita cobalah kita kawal juga lah isu ini gitu lah. Dan Bang Juan juga tua milenial ya, kalau tua milenial labur hebat gitu. Mungkin biar kita bisa lebih masuk lagi ke dalam ruang-ruang itu gitu kan. Karena kalau misalnya pun bicara pergerakan mahasiswa harusnya tak terbatas gitu kan. Walaupun kita skup kecamatan kita bukan bidikan dari tambang batu bara tadi, yang di kecamatan ini ya, Kecamatan Kualuh Selatan ya.
tambang batu bara itu dibuat. Nah, itu bisa jadi dikawal gitu kan. Jadi be aware tadi. Mungkin itulah. Oke. Oke. Jadi masih sekedar gitu-gitu aja lah ya kan. Nggak ada actionnya ya. Oke, mungkin dari audiens lah. Kira-kira ada yang mau bertanya nih? Gimana ya, Bang Ari, Brema, Mita, Muhammad Azli Ritonga, Riko. Gimana nih kawan-kawan, abang-abang, kakak-kakak? Izin moderator. Ya, silakan Bang Ari. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pertama mengapresiasi dulu terhadap Bang Amin ya. Ini salah satu pemuda Labura yang mempunyai dedikasi yang cukup tinggi untuk pergerakan mahasiswa. Yang kedua, saya juga ingin mengapresiasi bahwa Labura memang harus memperbanyak orang-orang seperti ini, karena izinkan saya memberikan perspektif lain dari Al-Quran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada memang sebagian hamba-hamba Allah yang memperjuangkan kebenaran memang. Tapi di akhirnya wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu sebagai pembuka saja. Izinkan saya juga menyampaikan, mungkin di sini saya yang paling muda ya. Saya yang paling muda. Saya ingin menyampaikan yang pertama, tujuan dari aksi ini sebetulnya apa? Apakah untuk menutup pabrik ini atau memberikan alternatif lain supaya limbahnya ini tidak tercemar? Itu yang pertama. Mungkin nanti bisa dijawab oleh Bang Amin ataupun dari sisi keilmuan teknik lingkungan. Kalau kita mau idealis, kita juga harus realistis. Kita idealis, oke lah, mahasiswa idealis. Tapi tingkat pengangguran di negara kita ini juga sangat tinggi, dan salah satunya pabrik ini tidak bisa kita pungkiri juga memberikan dampak yang bagus untuk pengangguran kita. Itu yang pertama. Dan bagaimana kita menyadarkan diri kita bahwasannya wakil rakyat itu bukan hanya eksekutif saja, bahkan legislatif itu pun dikatakan sebagai wakil rakyat juga. Saran saya, sebaiknya, alangkah baiknya para mahasiswa ini, walaupun saya tidak ikut demo tapi saya mengikuti beritanya, bekerja sama dengan anggota-anggota DPR dari dapil-dapil tersebut untuk mampu memperjuangkan ini di kursi DPR supaya bisa didengarkan oleh penguasa. Bukan kita tidak percaya kepada penguasa, tapi alangkah baiknya kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang mempunyai legitimasi yang sangat tinggi. Salah satunya adalah DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara untuk menyampaikan ini kepada penguasa. Seperti itu saja untuk pembuka saya. Mohon ditanggapi oleh pemateri. Sekian moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang mau nanya? Bang Juan, kira-kira bisa Bang? Halo Bang Juan. Halo, assalamualaikum Bang Juan. Mungkin koneksi jaringannya. Coba saya ke Uni Mutiara lah. Gimana Kak? Ini kira-kira tanggapannya dari pertanyaan saudara kita tadi, Bang Ari. Oke, mungkin tadi agak terputus ya pertanyaan yang saya dengar tadi. Untuk yang pertama itu adalah tujuan dilaksanakannya aksi ya. Tapi sebenarnya itu bukan tupoksi saya juga untuk menjawab sebenarnya. Tapi kalau misalnya saya boleh mempelajari, pastinya tidak menutup juga pabriknya, tapi memberikan peringatan juga atau mengingatkan kepada masyarakat, kepada pengambil keputusan agar lebih memperketat aja pengawasan dari pabrik-pabrik yang ada begitu. Jadi pertanyaan yang kedua apa tadi? Bisa diulangi lagi. Yang selanjutnya? Tanggapan yang kedua, sebaiknya ini saran saya sebetulnya Uni, para mahasiswa bekerja sama dengan anggota-anggota DPRD dari dapil tersebut agar membawa ini ke kursi DPR. Itu
menurut saya salah satu langkah yang mungkin berat, tapi insya Allah itu akan efektif juga kalau menurut saya. Tapi selebihnya saya serahkan kepada koordinator aksi seperti itu. Oh iya, itu sangat baik ya sebenarnya. Tergantung juga teman-teman sebenarnya DPR-nya siapa, gitu ya. Mungkin kita bisa lebih riset lagi sebenarnya anggota DPR yang bisa kita percaya, karena kita juga kalau misalnya saya sendiri pun mungkin sekarang udah krisis kepercayaan ya untuk beberapa bapak ibu kita yang ada di parlemen. Tapi di samping itu berarti kalau misalnya kita mau kerjasama dengan hal-hal konkret ya, nggak hanya ngomong-ngomong doang, balik lagi ada baiknya teman-teman mungkin ngambil sampel sama-sama, ngambil sampel air aja atau ambil sampel udara gitu loh. Nah itu dananya nggak terlalu besar sebenarnya kalau ngambil sampel aja gitu loh. Untuk satu parameter mungkin harganya ada yang 20.000, 50.000 kayak gitu, mungkin bisa beberapa titik kayak gitu teman-teman. Untuk mengambil bukti aja, buktinya ini gitu misalnya. Ini emang di atas hukum mutu dibandingkan dengan undang-undang, misalnya begitu ya guys. Jadi akhirnya dengan begitu kita bisa kayak apa ya, bisa kayak apa ya, sesuatu kunci gitu loh, udah kuat banget nih, kita udah bawa modal kita lab loh kayak gitu. Kalau bisa teman-teman ada lihat di YouTube tuh skincare abal-abal gitu ya yang dibawa oleh Dr. Richard Lee. Beliau nggak berani buat ngomong dulu sebelum beliau punya hasil lab kayak gitu. Nah, saking konkretnya lah itu hasil lab. Nah, itulah gunanya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang ada di saran saya aja sebenarnya sebelum mungkin mau ke tahap yang lebih lanjut, mungkin juga ke Komisi 7 DPR atau DPR RI atau komisi mana gitu ya, dan kita juga mungkin bisa duduk bareng sama yang di sana, tapi akan menjadi kunci banget kalau misalnya udah punya yang namanya bukti saintifik ilmiah yang benar-benar konkret gitu loh. Saya yakin kok di Labura itu banyak anak kayak mungkin nggak harus teknik lingkungan, di sana mungkin ada anak biologi murni, anak kimia murni, atau anak-anak saintik yang biasa ke lab gitu loh. Mereka bisa ngambil air, mungkin contoh air yang ada di air tanah warga misalnya di sekitar sungai atau air sungainya gitu. Jadi aku itu pas kita mau berhubungan pun kita udah punya kunci, tidak hanya data sekunder yang kita dapatkan dari studi literatur. Kalau menurut saya ya teman-teman. Dan lagi-lagi saran, saya nggak bisa menjawab karena saya bukan orang laboranya sendiri. Oke, terima kasih Uni Mutiara. Jadi itu ya, mungkin ini sebagai penutup lah untuk kita kan, bagaimana perkembangannya lah masalah limbah gitu di Labura. Jadi sebenarnya menurut saya perlu adanya, ini pro kontra juga ya kan, perusahaan itu bagus, tapi ada juga buruknya, salah satunya menunjang ekonomi, tapi ya buruknya itu tadi ada limbah yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan tersebut gitu. Kemudian ya untuk melakukan hal-hal yang oke, maaf ya, saya lanjut ya. Jadi mungkin itulah ada pro kontra antara perusahaan dan apa ya, masyarakat gitu kan ketika terjadinya masalah limbah gitu. Jadi mungkin seperti yang Kak Uni Mutiara bilang tadi, adanya perlu riset lebih lanjut antara limbah ini kan. Jadi perlu ada bukti konkretnya bahwasanya perusahaan ini melakukan tindakan perusahaan lingkungan begitu. Jadi tidak hanya memang people power ini kuat kali gitu dampaknya kan dengan diadakannya acara demonstrasi begitu. Tapi tidak hanya itu, perlu adanya data gitu. Kita bicara data, tidak hanya kita bicara bahwasanya oh, ini loh ada kayak gini-gini, hanya sekedar foto atau cuman rasa gitu kan, tidak hanya bicara data gitu. Jadi mungkin ke depannya lah tidak hanya audiensi berdemonstrasi, tapi perlu adanya penelitian lebih lanjut masalah limbah ini loh dampak yang dihasilkan, ini loh ada datanya. Kemudian mungkin teman-teman itu ini lebih saran ya kan, mungkin lebih disusupi untuk yang hal-hal seperti itu ya, yang masalah orang dalam bisa kita bilang gitu kan. Ini memang bahasanya apa ya, licik gitu ya. Cuman ini perlu juga kita gimana mau akses ke dalam ya kan. Ya minimal kita pastilah minimal saudara atau kawan dekat atau sebagainya. Ataupun tidak ada saudara atau kawan dekat itu ya kita susupi gitu kan. Kita ajak audiensi lebih lanjut gitu ya. Bisa dibilang ngopi gitu kan. Gimana nih kok misalnya
kita ajak ngopi para dinas lingkungan hidupnya maupun perusahaannya itu. Saya rasa yang ditelepon Bang Amin itu ya udah itu salah satu bentuk kepedulian gitu kan. Dari sisi yang kita lihat dari segi politiknya kita bilang gitu kan, dengan cara dia diam-diam gitu kan, face to face, tidak ke masyarakatnya gitu. Cuman ini batu loncatan lah gitu kan, bagaimana caranya kita bisa oh kayak gini rupanya permainan perusahaan itu, atau ada keterlibatan dengan penguasa, dengan bisa legislatif, eksekutif maupun kepentingan orang di luar itu. Mungkin itu untuk teman-teman ya. Terima kasih telah meluangkan waktunya di acara kita pada malam hari ini. Semoga sehat selalu di manapun Anda berada. Saya sudahi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.